A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dunia kita yang kekal dan abadi. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. A'udzubillahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin atas izin Allah taala saya diundang meruqyah di satu keluarga, yang mana keluarga tersebut ada seorang anak yang pengakuan dari ibunya, anak tersebut ya, di rumahnya, di tempat dia tinggal bisa melihat hantu, ya, bisa melihat pocong di kamarnya, kemudian di ruang tengah, ya. Dan ini adalah sebuah kegelisahan yang terjadi di dalam satu rumah tangga. Nah, ternyata setelah kita ajak diskusi, rupanya orang tua tersebut menyimpan tali pusar si anak. Ya, ini perhatikan teman-teman sekalian. Ya, ini tali pusarnya ya, dibalut dengan kasa. Ya, ini. Ya. Sebentar saya pakai sarung dulu. Ya. Ini tali pusarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita buka dulu ya. Apa isinya? Karena pengakuan dari orang tuanya, ini adalah tali pusar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, cara pemusnahannya jika ini ada di rumah, ya, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu panggil peruqyah ya. Diambil aja, ini dibuka begini ya. Dibuka, kita lihat isinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan. Ya. Ini tali pusar. Ya. Ini tali pusarnya ya. Cara memusnahkannya dibuka ya. Dibuka ini tisunya, pembalutnya ya. Nah, kemudian ya, ini sudah jelas ya. Nah, ini kainnya. Ini lagi ya. Ini sama ya. Oh, ini rambut kayaknya. Nah, ini rambut ya. Allah taala alam ini rambut apa ya. Jelas kita musnahkan ini semua. Ya, ini juga. Ya, perhatikan. Nah, ini sama ya. Sama tali pusar juga ya. Caranya digali tanah ya, kemudian ini dimasukkan semua tali pusarnya ke dalam ini. Nah, ini ya tali pusarnya. Oke. Nah. Ya. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa di dalam ajaran Islam tidak ada yang seperti ini, ya. Tidak ada sama sekali ajaran Islam mengajarkan seperti ini. Konon katanya bahwa asbab orang tua tersebut menyimpan tali pusar
ya, itu umumnya, ya, biasanya mereka mengikuti kebiasaan orang-orang yang terdahulu, yaitu nenek leluhur mereka, karena mereka meyakini ada khasiat tertentu di dalam tali pusar itu. Nah, kemudian ada juga atas dasar ketika sebagai menantu atau anak, atas dasar permintaan orang tua. Nah, ini tidak tahu apa ini tujuannya, kenapa disimpan. Padahal ini hanya kotoran saja, plasenta biasa, kotoran dibuang. Tidak ada manfaatnya apapun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Wabil khusus untuk anak-anak, tidak ada. Kemudian mereka sengaja menyimpan untuk menjadikannya sebagai kenang-kenangan atas kelahiran si anak tersebut. Nah, ini tidak benar, tidak ada dalam Islam seperti ini, tidak ada yang perlu dikenang. Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Kemudian ada lagi yang beranggapan bahwa tali pusar ini nanti sebagai pemersatu anak. Ya, ketika anak lebih dari 2, 3 atau 4 dikumpulkan semua tali pusarnya, ya, agar menjadi satu dengan tujuan anak-anak tersebut nanti menjadi akur. Ini dari mana asalnya? Tidak ada Islam mengajarkan yang seperti ini. Nah, jadi jika memang tali pusar ini ada, maka segeralah dimusnahkan. Karena sama sekali ini tidak mendatangkan kebaikan, ya, kepada si anak. Justru anak tersebut, ya, sulit untuk diatur, ya. Dan yang paling menyedihkan adalah tali pusar tersebut menjadi rumahnya syaitan dari bangsa jin. Karena apa? Karena hati kita, ya, hati orang-orang yang meyakini tali pusar ini menimbulkan manfaat akan ditunggangi oleh syaitan laknatullah alaih. Maka dari itu segera musnahkan, agar apa? Agar anak kita sehat, ya, berprestasi, ya, dan dekat dengan Al-Qur'an. Karena ketika tali pusar ini disimpan, maka bisa dipastikan anak tersebut jauh dari prestasi, jauh dari Al-Qur'an, susah diatur, dan jauh dari perkara ibadah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjauhkan kita dan keluarga kita, ya, dari kepercayaan-kepercayaan yang seperti ini. Ya, cara bakarnya biasa, ya. Sebelumnya tadi saya sudah berwudu, kemudian, ya, sambil bacakan ayat kursi, ya, boleh, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang kita musnahkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfahu indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Ini dimusnahkan dengan cara dibakar, ya, ditanam, ya. Jika masih ada terikat, maka segera ditanam, dibakar dan ditanam semuanya, ya, sama sarung-sarungnya ditanam, ya. Ini bukan malah anaknya akur, ya, kepada kakaknya, malah bertentangan, bertolak belakang. Tidak ada yang seperti ini dari Islam, ya. Ini hanya keyakinan-keyakinan khurafat, ya, yang diikuti oleh sebagian orang, ya, yang padahal ini tidak ada manfaatnya, malah justru, ya, membuat anak itu sering sakit, ya, sering sakit, ya, sering tidak akur kepada orang tua, sulit untuk diperintahkan, ya, disuruh untuk mengaji, ya, belajar tidak fokus. Bahkan ketika anak tersebut hendak disuruh ke pesantren, ya, untuk menghafal Al-Qur'an, ya, itu tidak betah pulang. Dan banyak kita temui yang seperti ini. Karena apa? Karena syaitan yang menungganginya tidak suka, ya, tidak ridho, ya, ketika anak tersebut dekat dengan Allah. Karena
hamba-hamba yang dekat dengan Allah, yaitu ahlul Quran, ya, keluarganya Allah, ya. Dan ini sangat tidak disukai syaitan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita keluarga yang dekat dengan Al-Quran, ya, menjadikan Al-Quran bagian dari hidup kita, ya, berlindung kita selalu kepada Allah, ya. Ini sebab, ya, ketika tali pusar disimpan, ya, anak tersebut bisa melihat syaitan, ya, dari bangsa jin, ya, berbentuk pocong, ya, kuntilanak, ya, bahkan dimanapun mereka berada, ya, mereka bisa melihatnya. Sementara kita manusia normal tidak bisa melihat itu, ya. Pandangan kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa, ya, melihat syaitan dari bangsa jin, kecuali memang ada jin yang menungganginya, ya. Mustahil, ya. Kalau ada juga orang-orang ngaku bisa melihat jin, ya, berarti dia mempunyai kodam, ya, dari bangsa jin, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Demikian teman-teman, ya, ini kita menunggu habis gosong, ya, kita bakar semua, ya. Berlindung kita selalu kepada Allah, ya, karena hanya Allah lah yang mampu melindung dan menjaga kita, ya, bukan benda-benda seperti ini, ya, bukan jimat, ya, bukan kertas, ya, tapi Allah, ya. Dan kita berlindung, ya, dalam bentuk doa. Wallahu ta'ala a'lam, Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.